Coba deh, bayangin, Anda lagi lihat matahari terbenam. Langitnya penuh warna-warni, awannya gerak pelan-pelan, terus lampu-lampu kota mulai nyala satu-satu. Wah, indah banget kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir gimana caranya semua keindahan visual itu bisa langsung pindah ke dalam kepala kita dalam sekejap? Nah, jawabannya itu ada di dua organ kecil yang luar biasa, yang sering banget kita anggap sepele. Yuk kita selami bareng keajaiban di balik mata kita. Percaya atau enggak, setiap mata kita itu beratnya cuma sekitar 7 gram. Itu lebih ringan dari satu keping koin loh. Tapi, jangan sampai ukurannya menipu Anda. Kekuatan yang tersembunyi di dalamnya itu, wah, jauh melebihi kamera paling canggih sekalipun. Oke, jadi gimana sih cara kerja kamera biologis super canggih yang ada di kepala kita ini? Apa aja komponennya, dan gimana mereka kerja bareng buat menciptakan apa yang kita sebut penglihatan? Mari kita bedah prosesnya satu persatu. Gini, bayangin aja ini kayak perjalanan seberkas cahaya. Pertama, cahaya itu nembus jendela depan mata kita, yaitu kornea. Terus, pupil kita yang fungsinya kayak diafragma di kamera bakal ngatur seberapa banyak cahaya yang boleh masuk. Terakhir, lensa mata kita akan memfokuskan cahaya itu dengan presisi tinggi ke layar di bagian belakang mata yang namanya retina. Nah, di retina inilah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Anggap aja retina ini sebagai sensor kamera super canggih. Di sini ada jutaan sel kecil, namanya sel batang dan kerucut, yang tugasnya mengubah partikel cahaya jadi sinyal-sinyal listrik yang bisa dimengerti sama otak kita. Sinyal-sinyal listrik tadi itu kemudian langsung melesat ke otak kita dengan kecepatan kilat. Dan di sanalah otak kita berperan sebagai editor video super jenius yang merangkai semua data mentah itu menjadi gambar yang jernih, penuh warna, dan penuh makna yang kita kenal sebagai penglihatan. Terus, seberapa hebat sih proses ini? Coba bayangin ya, mata kita itu mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Itu palet warna yang jauh lebih kaya daripada yang bisa ditangkap oleh kamera manapun. Benar-benar kemampuan yang luar biasa. Tapi, apa fungsi mata kita cuma buat ngelihat doang? Oh, tentu enggak. Jauh lebih dari itu, mata adalah alat komunikasi yang sangat kuat. Sebuah jendela yang bisa nunjukin pikiran dan perasaan kita. Gini deh, kita kan bisa milih kata-kata buat nyembunyiin perasaan kita ya kan? Tapi mata itu seringnya jujur banget. Mereka itu kayak jendela jiwa yang susah banget buat ditutup. Coba deh perhatiin, pupil mata seseorang itu bisa melebar loh waktu ngelihat sesuatu yang mereka suka. Atau gimana kerutan kecil di sekitar mata bisa bedain mana senyum yang tulus, mana yang cuma basa-basi. Dan tentunya kontak mata itu cara paling dasar kita buat bangun hubungan dan ngerasain empati ke orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu fungsi mata yang paling mengejutkan dan jujur jarang banget orang tahu. Iya, bener banget. Mata Anda itu bukan cuma buat ngelihat dunia luar. Mereka juga berfungsi sebagai jam internal buat tubuh kita, yang ngasih tahu kapan harus bangun dan kapan waktunya buat tidur. Gini nih cara kerjanya. Di mata kita ada sel-sel khusus yang sensitif banget sama cahaya biru, terutama dari matahari pagi. Waktu sel-sel ini nangkep cahaya itu, mereka langsung kirim sinyal ke otak buat berhenti produksi melatonin, hormon yang bikin kita ngantuk. Jadi intinya, mata kita lah yang setiap pagi neken tombol bangun alami buat seluruh sistem tubuh kita. Nah, ini juga yang ngejelasin kenapa kita jadi susah tidur kalau main HP malam-malam. Cahaya biru dari layar itu menipu mata kita, bikin otak kita mikir kalau hari masih siang. Akibatnya, produksi melatonin, hormon tidur kita jadi terhambat. Mengingat betapa pentingnya peran mata sebagai kamera, jendela komunikasi, sekaligus jam biologis, harusnya sih ngerawat mata itu jadi prioritas utama kita semua. Tapi sayangnya, kenyataannya kita sering abai. Kita siksa mata kita buat kerja berjam-jam di depan layar yang akhirnya bikin mata jadi lelah, kering, dan tegang. Untungnya, ada trik simple banget yang bisa kita coba. Ingat aja aturan 20-20-20. Jadi, setiap 20 menit kita natap layar, paksain diri buat berhenti sejenak. Alihkan pandangan ke objek yang jaraknya sekitar 6 meter, misalnya pohon di luar jendela, selama 20 detik. Ini ngasih kesempatan buat otot-otot mata kita jadi rileks dan istirahat sejenak. Jadi ya, mata itu benar-benar hadiah evolusi yang luar biasa. Mereka tidak cuma bikin kita bisa menikmati indahnya dunia, tapi juga bisa terhubung dengan orang lain secara mendalam, dan bahkan mengatur ritme internal tubuh kita. Jadi, setelah ini, coba deh lihat ke sekeliling Anda dengan kesadaran yang baru. Perhatiin detail-detail kecilnya, warna-warninya, permainan cahayanya. Ambil waktu sejenak buat berterima kasih sama dua kamera kecil seberat 7 gram ini yang udah kerja tanpa henti buat Anda.
Nah, coba tanya ke diri sendiri, apa sih hal paling menakjubkan yang udah mereka tunjukin ke Anda hari ini?